Shalom saudara-saudari, selamat malam. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Kembali lagi bersama saya Pendeta Jaya Hulu dalam program Renungan Malam di channel Jaya Inspirasi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih malam hari ini kesempatan yang indah Engkau telah berikan bagi kami untuk mendengarkan renungan malam hari ini. Kiranya Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami menyadari bahwa tanpa pemeliharaan Tuhan, tuntunan daripada-Mu, hidup kami akan sia-sia. Dan kami mau mengandalkan Engkau ya Tuhan, kami mau memuliakan Engkau melalui perbuatan kami, sikap hidup kami, dan segala sesuatu yang kami kerjakan, biarlah semuanya mendatangkan pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Berbicara bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan malam hari ini kita ambil di dalam Yesaya 45 ayat 1 dan 5. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah lain. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Saudara-saudari, tanggapan yang patut bila Allah melibatkan kita di dalam rencananya adalah menundukkan diri di dalam rasa syukur dan bukan menepuk dada karena merasa diri hebat. Tak jarang orang yang beranggapan bahwa bila Allah memanggil dia untuk terlibat di dalam rencananya, hal itu adalah karena Allah memerlukan dirinya. Ini adalah suatu pandangan yang keliru. Allah adalah pribadi yang maha kuasa, sehingga ia tidak memerlukan apapun dan siapapun juga. Sehingga kalau ia memanggil kita untuk terlibat di dalam rencananya, hal itu adalah karena anugerahnya. Oleh sebab itu, sebaliknya dari membanggakan diri, justru kita harus merendahkan diri di dalam rasa syukur kepada Tuhan. Allah mengemukakan tentang anugerahnya ini di dalam Yesaya 45. Di situ ia berkata bahwa bila ia memakai Kores, Raja Persia, untuk terlibat di dalam rencananya untuk menundukkan bangsa-bangsa, hal itu bukan karena Kores layak untuk mengemban tugas tersebut. Ia berkata kepada Kores, "Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku." Hal itu menunjukkan bahwa bukan karena Kores layak atau mampu, tetapi karena Allah di dalam anugerahnya menyatakan dan memampukannya untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Sebab itu, apabila kita seperti Kores dipanggil Tuhan untuk terlibat di dalam rencananya, sesungguhnya hal itu adalah semata-mata karena anugerahnya. Di dalam kehidupan kita saat ini, apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, mungkin kita orang yang terlibat di dalam melayaninya, atau kita mungkin yang dipercayakan harta, kekayaan, jabatan tertentu, jangan menepuk dada. Semua itu karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karenanya mari kita merendahkan diri kepada Tuhan dan bersyukur untuk segala anugerah kepercayaannya itu atas hidup kita. Pertanyaan untuk direnungkan ialah, sudahkah Anda mensyukuri anugerah Allah yang Anda alami dalam hidup Anda? Untuk itu, apakah yang Anda lakukan? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu dan kami menyadari bahwa sesungguhnya semua yang kami raih dan semua yang kami miliki di dalam hidup ini adalah karena pertolongan dan anugerah Tuhan saja. Bukan karena kami sanggup, namun karena Engkau yang menyanggupkan kami. Bukan karena kami baik, namun karena Engkau di dalam kebaikan-Mu yang tidak terbatas itu telah melayakkan kami untuk mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang dahsyat. Oleh sebab itu, dengan merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur serta memuji nama-Mu. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu yang telah kami alami, telah kami lalui di sepanjang hari ini. Dengan penuh rahmat-Mu, Engkau telah melimpahi kami dengan kebaikan-kebaikan-Mu.
Dengan penuh kesetiaan Engkau selalu menyertai dan menuntun kehidupan kami di jalan yang benar. Dengan anugerah-Mu, Engkau telah menolong kami di setiap waktu dan memampukan kami untuk mengerjakan segala tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan bagi kami. Kami menyerahkan semua yang telah kami kerjakan di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau jadikan itu sebagai hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau mempercayakan seluruh kehidupan kami hari-hari depan yang akan kami lalui. Kiranya damai-Mu menyertai kami senantiasa. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, hamba berdoa untuk para pendengar yang sedang mengalami kegalauan di dalam berbagai persoalan hidup mereka. Tuhan tolong mereka, berkati para pendengar ini. Jikalau ada di antara mereka yang sedang bergumul dalam masalah pasangan hidup mereka, Tuhan yang mempertemukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Jikalau ada di antara mereka yang bergumul dalam masalah kesehatan, Tuhan yang memberkati umat-Mu, jagain mereka ya Tuhan, lindungi mereka. Terlebih pada bahaya yang sedang mengancam kehidupan umat-Mu pada saat ini. Jauhkan mereka dari virus corona, dan biarlah perlindungan Allah yang Maha Kuasa itu, Engkau tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu, dan Engkau sucikan mereka, Engkau halau semuanya itu ya Tuhan, di dalam perlindungan-Mu nyata atas kehidupan umat-Mu. Dan Engkau berikan mereka hikmat-Mu, supaya mereka dapat berhati-hati di dalam menjalani kehidupan mereka. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami kembali mengungkapkan pengakuan iman kami kepadamu. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, dan pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, bila saudara merasa diberkati dengan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, dukung kami dengan meninggalkan komentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.